Halo kelas 4. Ya, selamat pagi semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan devosi sebelum kita mengikuti setiap kegiatan hari ini. Nah, tapi Ibu Devi tidak sendiri. Ibu Devi punya teman. Ya, Ibu Devi akan melakukan devosi bersama dengan Ibu Cynthia. Halo semuanya, kelas 4. Apa kabar kalian? Ya, kita akan memulai devosi kita pada pagi hari ini ya. Oke, sebelumnya Ibu Devi mau ajak kalian untuk bernyanyi satu lagu. Tak pernah terpikir olehku, kau gantikan hidupku. Kau yang telah tebus dosaku, memberikan hidup baru. Seperti kau mengasihiku, ku mau hidup mengasihi sesamaku. Dengan rohmu memimpinku, ku mau hidup untuk memuliakan namamu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Jadilah kehendakmu ya Yesusku. Seperti kau mengasihiku, ku mau hidup mengasihi sesamaku. Dengan rohmu memimpinku, ku mau hidup untuk memuliakan namamu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Jadilah kehendakmu ya Yesusku. Setiap hari ku diubah anugerahmu, ku dimampukan jauhi laranganmu, ku hidup bagimu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Jadilah kehendakmu ya Yesusku. Jadilah kehendakmu ya Yesusku. Jadilah kehendakmu, I desire in you. Oke, semoga puji-pujian yang sudah kita nyanyikan itu boleh terus memberkati kita. Nah, sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memimpin kami sehingga kami boleh bangun kembali dengan udara dan semangat yang baru. Tuhan, Engkau yang sertai kami, memampukan kami untuk melewati sepanjang kegiatan hari ini. Dan kalau sebentar kami mau devosi, Engkau memberkati kami supaya kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami mau menyerahkan devosi kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Oke, Ibu mau ajak kalian untuk membuka Alkitab kita ya. Yuk kita buka Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, kita baca sama-sama. Ibu Devi dan Ibu Cynthia akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 84 ayat 1 sampai 3.
Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Kitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, semoga kita semakin diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja kita baca. Nah, kerinduan. Biasanya kerinduan itu muncul ketika kita sudah lama sekali tidak bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi atau terpisah jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita terpisah dengan mama, papa, kakak, adik, oma, atau opa kita. Nah, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, pasti kita akan merasa sangat bahagia dan mungkin bisa saja kita sangat terharu. Nah, itu juga yang dirasakan oleh pemazmur ya, yang menuliskan kitab Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, pemazmur ini sangat merindukan Tuhan ya. Dan di dalam Mazmur yang sudah dia tulis, ia menceritakan kerinduannya yang sangat dalam dan hampir terpenuhi. Ya, kita boleh baca di ayat yang ketiga. Nah, ia juga sempat iri begitu ya dengan burung pipit dan juga burung layang-layang. Ya, mereka selalu dipelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh Allah. Ya, maka dari itu si pemazmur ini terus merindukan Tuhan, ingin sekali berdiam di dalam rumah Tuhan. Dan dia punya pemahaman bahwa berdiam di dalam rumah Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan. Dan pemazmur ingin rindu atau juga selalu ingin untuk hidup di dalam rumah Tuhan, ya. Nah, kerinduan pemazmur ini juga diungkapkan lagi di ayat yang ke-11 ya. Ia mengatakan lebih baik 1 hari berada di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lainnya. Di tempat lainnya di sini artinya adalah di tempat di luar Tuhan ya. Karena baginya mereka berada di dalam Tuhan adalah sebuah kesempatan yang berbahagia. Nah, jadi dia selalu ingin terus merindukan Tuhan ya. Dia tidak mau jauh hidupnya itu jauh dari Tuhan ya. Nah, Tuhan itu sangat mengasihi kita ya. Dia itu adalah perlindungan kita ya. Nah, bagaimana caranya Tuhan itu mengasihi kita? Ya, kita perhatikan sama-sama ya. Nah, kita ini adalah manusia yang sangat berdosa ya. Banyak sekali kesalahan yang sudah kita lakukan, banyak sekali kita sering sekali mengecewakan Tuhan begitu ya. Nah, tapi Allah
sangat mengasihi kita ya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Ia mengutus putranya yang tunggal untuk disalibkan dan menebus dosa-dosa manusia. Nah, betapa besar kasih Allah kepada kita ya. Ia mampu membersihkan semua dosa-dosa kita. Kalau di devosi yang sudah kita dengarkan bersama, dosa-dosa kita itu seperti sampah ya. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita dengan membersihkan seluruh sampah yang ada di dalam hati kita. Nah, kita ini adalah anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan. Ya, oleh karena itu kita dapat terus mengasihi Tuhan. Ya, hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan boleh pulih kembali. Ya, sehingga kita boleh terus berelasi dengan Tuhan, terus merindukan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita? Ya, kalau belum, yuk sama-sama kita koreksi diri kita untuk betul-betul menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan, maka kita juga harus mengasihi Tuhan sebagai pencipta kita. Nah, setiap orang juga ya, setiap kita semua memiliki ujian dan tantangan hidupnya masing-masing ya. Ada yang kuat untuk menghadapi tantangan, tetapi ada juga yang lemah ya. Tapi meskipun demikian, iman kita kepada Allah harus tetap kuat ya, sehingga kita mampu melewati tantangan itu ya, dengan kekuatan ya, dengan roh yang Tuhan sudah kasih di dalam diri kita ya. Ketika di sebelumnya ya, kita adalah manusia berdosa ya. Sebelumnya kita adalah manusia berdosa, tetapi Tuhan sudah menebus kita ya. Tuhan sudah membersihkan semua dosa kita, maka hati kita yang berdosa diganti dengan hati yang baru, dengan roh yang baru. Nah, roh yang baru itulah yang Tuhan berikan kepada hati kita, yang Tuhan kasih kepada kita, sehingga kita mampu melewati setiap tantangan itu ya. Nah, supaya kita juga tetap kuat ya menghadapi setiap tantangan kehidupan itu. Nah, bagaimana kita dapat merindukan Tuhan ya? Bagaimana kita dapat merindukan Tuhan? Seperti pemazmur yang tadi, seperti pemazmur rasakan tadi. Nah, jawabannya adalah satu saja ya. Kita mempunyai relasi, mempunyai hubungan dengan Tuhan ya. Nah, relasi dan hubungan itu dibangun ketika kita punya persekutuan ya, punya persekutuan dengan Tuhan. Ya, sehingga tantangan yang besar itu tidak membuat kita goyah. Nah, tapi pertanyaannya muncul lagi ya. Bagaimana relasi itu dibangun ya? Bagaimana kita supaya punya hubungan itu dengan Tuhan? Ya, melalui ketika setiap hari kita berdoa kepada Tuhan ya. Setiap hari kita baca firman Tuhan. Nah, berdoa ini juga sebenarnya tidak harus ketika kamu malam ya masuk kamar lalu berdoa ya sebelum tidur, atau pagi ketika kalian bangun itu berdoa. Nah, tetapi juga ketika dimanapun ya, ketika kalian di dalam kelas ya, ketika kalian di luar rumah ya, ketika kalian melakukan sesuatu, kalian minta tolong Tuhan dulu, tanya dulu kepada Tuhan, itu juga bentuk dari doa ya. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu baca firman Tuhan. Nah, ini pasti selama di rumah masih ada enggak yang rajin baca firman Tuhan? Atau mungkin karena di rumah ya sudah habis selesai kegiatan belajar, kemudian kalian sudah menonton ya, sudah main game, atau misalnya pagi-pagi sudah sibuk untuk siap-siap mau HBL, lupa baca satu firman Tuhan saja ya. Jadi ibu harap ya luangkan waktu sedikit saja ya untuk baca firman Tuhan setiap hari. Nah, kerinduan akan Tuhan ini juga tidak bisa dibangun secara instan. Instan itu maksudnya langsung ya, langsung jadi begitu. Tidak ya, akan ada tantangan ya, dan juga butuh proses setiap hari. Makanya ibu bilang tadi ya,
kamu juga harus punya komitmen ya, komitmen untuk mau mulai bangun relasi dengan Tuhan ya. Misalnya hari ini kamu setelah dengar firman Tuhan hari ini kamu mau komitmen. Setiap hari harus diulang-ulang ya. Tapi ada tantangannya juga ya. Kadang tantangan itu datang dari diri kita sendiri. Hari ini kamu mau komitmen, besok tidak mau datang kemalasan ya, datang hati kita untuk tidak mau taat kepada Allah ya. Tetapi jangan khawatir ya, meskipun ada tantangan seperti itu, jangan khawatir untuk mau memulai relasi itu dengan Tuhan, karena ada roh yang Tuhan tadi sudah kasih ke kalian. Roh Allah itu juga yang memampukan ya, membimbing kita supaya setiap hari kita punya hubungan dengan Tuhan, setiap hari kita bisa taat kepada Tuhan ya. Nah, seperti terakhir Ibu bilang ya, terakhir yang Ibu mau sampaikan bahwa, dan Ibu mau ingatkan kalian betul ingat ini ya, semakin kita menjauh dari pelataran Tuhan dan semakin kita jauh dari hadiratnya Tuhan, semakin kita hidup dalam kesia-siaan. Artinya apa ya? Semakin kita tidak punya relasi dengan Tuhan, maka hidup kita di hadapan Tuhan itu adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, mulai hari ini mari sama-sama semua ya, hidup kita, hati kita mau taruh di dalam Tuhan ya. Hati kita punya kerinduan di dalam Tuhan. Nah, ya, Ibu punya satu ayat hafalan yang boleh mendukung kita juga, boleh menjadi penolong kita, menjadi pengingat kita untuk semakin hari semakin merindukan Tuhan. Ayat hafalan ini ada di Mazmur 84 ayat 11 ya. Silakan semua anak-anak juga boleh membukanya. Mazmur 84 ayat 11 Ibu akan bacakan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, ayat hafalan ini semoga menjadi penolong kita, pengingat kita untuk tetap merindukan Tuhan. Ibu akan menutup devosi kita pagi hari ini dengan doa. Silakan semua anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk setiap proses kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk terus memiliki kerinduan akan Engkau, sehingga hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami orang berdosa dan kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa penyertaan-Mu. Oleh karena itu, biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus berdiam di rumah-Mu, sehingga kami dapat semakin merasakan kasih Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan yang sudah kami rasakan, boleh kami perkenalkan, boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, devosi kita sudah selesai. Silakan kembali ke kegiatan selanjutnya.